Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Asif Tiawan. Di sini kita akan belajar tentang salah satu text editor yang dijalankan pada terminal Linux, yaitu namanya Vim. Vim itu singkatan dari V-Improved, yang artinya adalah perkembangan dari V. V itu salah satu nama dari sebuah text editor yang dipakai pada terminal. Jadi langsung saja kita masuk ke Linuxnya. Oke, di sini kita sudah masuk Linux. Langsung kita kepada ini terminalnya. Jadi jika kalian menggunakan Windows atau macOS, itu kalian harus mendownloadnya kalian harus mengunduhnya di situs dari Vim. Namun kalau misalkan pada terminal di Kali Linux ataupun di Linux lainnya, itu kalian tidak perlu mendownloadnya atau harus mencari di internet, tapi semua sudah terpasang di terminalnya, tinggal kita panggil. Jadi untuk sebelumnya yang harus kita lakukan adalah menginstalnya, yaitu dengan sudo apt get install vim. Kita lihat apakah benar. Oh, min-y kurang min-y vim. Sudah. Masukkan password. Ulang, salah. Oke, sedang di download. Nah, ini sudah terinstall. Kita coba masuk langsung ke Vim. Nah, ini adalah user interface dari Vim itu sendiri. Jadi hanya pola seperti ini. Semua perbedaan dengan Vim dengan text editor lainnya itu sangat mencolok. Jadi kalau misalkan di text editor lainnya itu banyak sekali seperti di sini ada tombol-tombol atau icon-icon yang bisa diklik kita gunakan. Nah, kalau di Vim itu semuanya itu bergantung sama keyboard. Jadi di Vim ini kita ditekankan untuk tidak menggunakan mouse. Jadi semua menggunakan shortcut yang ada pada keyboard. Nanti kita akan belajar mengenai dasar-dasarnya. Nah, selain itu kita bisa, selain Vim ini sendiri, kita juga bisa coba mencari suatu tutorial yang sudah disediakan sendiri oleh Vim itu sendiri. Nah, ini adalah Vim tutor yang sudah disediakan oleh Vim itu sendiri. Kita akan coba satu persatu mengenai kita perbesar dulu. Ulangi. Ini. Jadi ini adalah Vim tutorialnya, dan ini adalah user interface dari Vim itu sendiri. Coba kita sebentar. Kita perbesar dulu. Nah, ini kan terlihat lebih besar. Oke, sekarang sudah lumayan besar. Nah, kita bisa coba satu-satu mengenai dasar-dasar dari Vim itu sendiri. Nah, jadi di Vim itu terdapat 4 mode. Yang pertama itu mode normal, kemudian ada mode visual, kemudian ada mode comment, dan ada satu lagi yaitu ada mode insert. Oke, langsung saja kita belajar kepada teknik-teknik dasarnya. Di sini ada pelajaran moving cursor. Moving cursor sini adalah teknik dimana kita bisa mengarahkan kursor ke kanan dan ke kiri atau ke atas dan ke bawah. Jadi kita tidak perlu menggunakan lagi namanya mouse untuk kemudian langsung saja kita coba. Sebelum itu kita harus membuat dulu namanya file yang akan kita gunakan untuk editing dan sebagainya. Cara membuatnya yaitu kita langsung aja tulis
Sini kita masuk mode normal. Nah, ini adalah ketika kita pertama masuk, kita langsung masuk kepada mode normal. Jadi ke mode normal ini bisa dibilang sebagai halaman utama dari Vim itu sendiri. Nah, langsung kita masuk ke cara buat ini. Kita kebalik dulu. Sebelum itu kita harus membuat satu file yang akan kita editing nanti. Caranya gimana? Kita langsung tulis aja Vim, misalkan kita membuat satu file baru untuk editing itu, misalkan kita buat file belajar. Nah, ini adalah udah langsung masuk file bernama belajar. Coba kita kembali lagi, kita ls. Nah, belum saya tulis, belum disimpan ya, jadi dia belum terlihat di sini. Kita masuk lagi ke Vim belajar. Ini kita coba tulis Asep Setiawan. Udah, kita langsung simpan dengan cara kita save dengan W atau write. Ya, sudah tersimpan di sini, tulisannya written artinya tertulis, atau bisa kita artikan tersimpan. Coba kita kembali, kita cek. Nah, di sini sudah ada. Jadi tadi itu awal kita sudah membuat suatu file baru, namun belum tersimpan. Karena apa? Karena kita hanya baru meng-create file tersebut, namun belum tersimpan. Nah, cara mensimpannya tadi dengan cara _w atau write. Nah, di sini langsung ada. Nah, setelah itu kita bisa memanggil lagi file tersebut dengan cara memanggil Vim spasi nama file tersebut. Langsung kita masuk ke dalam file yang sudah kita buat tadi. Oke. Nah, terus ini ada apa sih fungsinya dari HJKL? Itu adalah pengganti dari kursor kanan, kiri, atas, dan bawah. Caranya kita gunakan saja seperti bagaimana kita menggunakan kursor kanan, kiri, atas. Jadi coba kita misalkan pencet H. Nah, ini adalah reaksi dari saya ketikan dari huruf H. Dia akan ke kiri. Kemudian saya ketikkan L, maka dia akan ke kanan. K dia akan ke atas, dan J dia akan ke bawah. Gitu. Sesimpel itu. Kemudian langsung kita menuju kursor lesson kedua, yaitu exiting Vim. Yang sebenarnya tadi sudah saya praktekkan, namun belum saya jelaskan mengenai tekniknya, yaitu cara mudahnya itu dengan _2 key. Namun kita harus ketika kita masuk ke mode insert, ini kan mode insert dengan cara mengetik I. Ketika kita ingin mengeluarkan Vim ini, kita harus masuk ke ESC dulu, kemudian kita _2 agar bisa mengetikkan _2 di bawah. Karena kalau misalkan kita nggak masuk mode normal, ketika kita misalkan nih, kita kembali, kita masuk mode insert, kita ingin memasukkan kode ini _2 key, maka nanti yang terjadi akan terketik di sini. Nah, jadi kita tidak bisa memasukkan komen tersebut. Jadi kita harus kembali dulu ke mode normal dengan mencet ESC, maka dia akan kembali normal, baru kita ketik _2 dan key. Nah, harusnya key tanda seru ya, itu untuk memaksa agar si Vim ini keluar. Namun kita juga bisa cukup mengetikkan min key saja, maka dia akan ulangi. Salah, ulang, masuk mode ini, key tanda seru. Nah, dia akan kembali pada halaman dari terminal ya. Lanjut, kita masuk lagi ke file kita tadi. Itu adalah cara keluar dari Vim ya. Langsung kita ke lesson ketiga, yaitu text editing. Nah, di text editing ini pertama kita belajar tentang ini keluar dari ini kan masih terbold huruf yang kita ketikkan. Jadi kita cukup bisa mengetikkan kursor kanan agar dia keluar dari keluar dari bold ini. Jadi si N ini tidak terkurung dalam bold putih ini. Oke. Kemudian bagaimana cara kita menghapus ketika di mode normal. Jadi ketika kita mode normal itu kita nggak bisa asal menghapus dengan ini kan di mode insert nih, ulang. Di mode insert
kita kan biasa nulis segala macam. Misalkan saya tulis ini sengaja, terus kita pengen ngikutin teknik ini, yaitu dengan memencet X. Apa yang akan terjadi? Ya, ketika kita mencet X, maka dia akan memasukkan X. Terus bagaimana sih cara menjalankan fungsi ini? Ya, kita harus kembali dulu kepada mode normal dengan cara mengetikkan ESC. Sudah, setelah itu coba kita pencet X, maka dia akan menghapus secara otomatis. Oke, itu simple itu untuk menggunakan backspace pada mode normal. Kemudian kita langsung lanjut ke lesson 4, yaitu text editing atau insertion. Untuk insertion itu seperti sudah saya lakukan dari tadi, yaitu untuk pindah dari mode normal, kita masuk ke mode insert dengan cara mengetikkan I. Nih, ini normal. Kemudian ketika saya ingin mengetikkan sesuatu, saya bisa langsung mengetikkan I, insert. Nah, langsung mengetikkan lagi gitu. Kita bisa mengetikkan sesuatu ketika kita mengetikkan tombol I pada mode normal gitu. Oke. Nih, ketika saya ulang di sini, ini masih mode insert, saya kembali ke ESC, dia masih mode normal, saya pencet I, dia masuk insert lagi gitu. Mudahnya seperti itu. Terus ini text editing atau appending. Appending ini maksudnya gimana? Jadi hampir sama dengan yang tadi apa namanya? Di sini insertion. Kalau appending itu kita langsung menuliskan di depannya. Jadi misalkan nih, kita sudah masuk Setiawan Gan. Nah, di sini kita nggak sengaja masuk ke mode normal. Nah, ketika kita mau tuliskan Ganteng itu nggak bisa kan? Terus kita tuliskan I. Nah, itu maka kita akan menghapus N-nya tadi. Jadi, tapi kalau misalkan kita masukkan appending dengan cara apa itu? Dengan cara mengetikkan A kapital, maka dia akan langsung menuliskan di sampingnya tuh. Jadi begitu bedanya. Misalkan nih, saya ulangi ya, saya menggunakan I, kemudian saya tulis, nah ini jadinya Gateng. Tapi kalau misalkan saya tuliskan Shift A atau A kapital, dia langsung melanjutkan teks untuk selanjutnya gitu bedanya. Kemudian selain itu di lesson ke-6, yaitu ada untuk save a file atau editing file dengan cara tadi sudah saya jelaskan di awal dengan menuliskan write atau W aja. Jadi di sini bisa kita buat W key, tapi kita juga bisa menyederhanakan dengan cara W. Misalkan ini kita ingin simpan, kita masuk ke mode normal dulu, kemudian tulis W key. Nah, dia akan tersimpan. Kita coba lihat ls. Di sini sudah ada belajar. Coba kita lihat apakah perubahan yang kita lakukan itu tersimpan. Nah, ya tersimpan ya. Kalau tadi kan di awal tadi cuma Asep Setiawan. Setelah saya simpan tadi, edit dan simpan, dia akan menjadi Asep Ganteng gitu. Itu mungkin yang bisa dapat saya jelaskan.